Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui update terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 10 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Mark McClendon. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang berjumpa kembali di tahun yang baru, tahun 2021, di mana kita masih tahun integritas. Kita akan semakin dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, dalam usaha, maupun di dalam segala apa yang kita kerjakan. Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karakter-karakter ilahi. Tuhan akan terus menyempurnakan kita sehingga kita akan semakin dipakai serupa Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian semua selalu diberkati Tuhan, selalu ditolong Tuhan, selalu jaga Tuhan dan dilindungi Tuhan. Di dalam apa yang saudara kerjakan, Tuhan memberikan keberuntungan di tahun 2021. Dan pada malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Mari kita siapkan hati kita sehingga kebenaran firman Tuhan ini
boleh menjadi berkat, menjadi pelita di dalam kehidupan kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Mepopak. Shalom. Berapa banyak kita siap bersuka cita bersama hari ini? Boleh lambaikan tangan kita, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terimalah anggur yang baru, sukacita yang baru dicurahkan di tengah kita. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak, bersorak, serukan sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Terimalah anggur dan sukacita yang baru. Serukan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya siapa Bapak Saudaraku? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Kapalkan tangan kita bersama, serukan. Hey, oh anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Amin. yang kuasanya tidak terbatas, Yes. yang tidak pernah berubah. Amin. Dan kami terus merindukan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, di hidup kami. Sesuatu sedang terjadi yang kami tahu ketika setiap kali kami ada di hadirat, mengalami perjumpaan dengan satu pribadi. Pribadi yang ajaib, pribadi yang dahsyat, pribadi yang hidup.
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kami buka hati kami, kuasa-Mu terus dinyatakan, penuhi kami dengan roh. Mari sama-sama kata, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
Kudus yang selalu memenuhi setiap kami Tuhan. Amin. Mematahkan setiap belenggu-belenggu, memulihkan setiap hati yang terluka. Untuk itu kami mau selalu bersyukur dan memasyurkan Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulih aku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan-Mu, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan itu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang melingkupi setiap kami, Yesus. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, yes. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati berdaya Tuhan, serta mencerahkan matanya yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Salam jemaat Tuhan GBI Maple Park yang dikasihi. Senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah KTM online di awal tahun 2021 ini. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekutu sekalipun melalui online, tapi kami percaya tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Di tempat di mana kami beribadah secara online, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan akan melawat setiap kami. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di tahun 2021, di mana melalui gembala sidang kita diberikan tema bahwa ini adalah tahun integritas. Dan suka tidak suka setiap kita harus memiliki integritas seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan coba lihat ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daniel, di mana Daniel memiliki sebuah integritas di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Daniel adalah salah satu dari orang-orang muda yang berada di pembuangan di Babilonia. Ketika bangsa Israel runtuh pada saat pemerintahan Raja Yoyakim, lalu kemudian Daniel bersama dengan orang-orang muda lainnya dibuang ke Babilonia. Sebagai seorang muda yang tentu memiliki begitu banyak harapan, memiliki begitu banyak impian, seakan semuanya akan sirna ketika dia harus jauh dari negeri yang dia cintai, berada dalam pembuangan. Seakan semua impian itu menjadi pupus. Tetapi kita bisa contoh kehidupan Daniel, seorang yang punya integritas sekalipun dia ada di pembuangan, di negeri asing, jauh dari harapan, jauh dari yang namanya impian yang membuat kehidupannya menjadi lebih berarti. Tetapi kita bisa melihat pada akhirnya Daniel ini diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang dipercaya oleh 3 raja yang berbeda. Yang pertama dipercaya oleh Raja Nebukadnezar, yang kedua dipercaya oleh Raja Belshazzar, dan yang ketiga dipercaya oleh Raja Darius. Dan ada satu kunci sederhana yang bisa kita teladani dari kehidupan Daniel, seorang yang punya integritas yang akhirnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang kepercayaan dari 3 raja yang berbeda tadi. Karena Daniel memiliki sikap hati yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Daniel memiliki sebuah keteguhan untuk tetap berpegang pada satu prinsip
yang dia pahami dan dia hidupi sekalipun dia ada di negeri asing. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu pengertian dari integritas itu sendiri adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Jadi orang yang punya integritas, artinya di dalam diri orang itu ada yang disebut dengan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dimanapun dia berada dan apapun situasi hidup yang terjadi di dalam kehidupannya. Sama seperti Daniel, karena Daniel adalah seorang yang punya integritas. Di dalam diri Daniel ada sebuah konsistensi dan keteguhan yang tidak luntur, bahkan ketika dia ada di pembuangan, dia tetap menjunjung nilai-nilai luhur yang dia yakini yang bersumber dari sebuah kebenaran itu. Nanti kita akan melihat itu. Integritas bisa diartikan juga keutuhan antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Jadi orang yang punya integritas artinya orang itu punya sebuah keutuhan antara apa yang diyakininya dengan apa yang dilakukan, serta menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Semuanya ini ada di dalam diri Daniel, maka pantaslah dia dipercaya oleh 3 raja yang berbeda, baik itu Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Saya percaya di tahun integritas ini Tuhan juga akan percayakan kepada setiap kita hal-hal yang lebih lagi, perkara-perkara yang jauh lebih besar dari tahun 2020 ketika kita punya integritas. Dan sekali lagi kita belajar hari ini bahwa orang yang punya integritas di dalam dirinya ada sebuah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, integritas kita pada saatnya akan diuji. Saya ulang, integritas kita pada satu waktu tertentu akan mengalami ujian yang saya sebut dengan ujian integritas. Daniel sebagai seorang muda yang penuh dengan integritas, ada konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam hidupnya, harus melewati yang namanya ujian konsistensi dan keteguhan atau ujian integritas itu. Kalau kita perhatikan, yang pertama, Daniel harus diuji apakah dia tetap berpegang kepada kekudusan hidup, atau sebaliknya dia mencemarkan dirinya dengan sesuatu yang tidak kudus atau yang najis. Kalau kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 8, ketika Daniel dengan orang-orang muda yang lain berada di Babilonia, di Babel pada saat itu, lalu kemudian mereka dipersilakan untuk menyantap makanan yang dihidangkan di depan raja atau yang biasa dimakan oleh raja. Kalau kita perhatikan dalam Daniel 1 ayat 8, firman Tuhan berkata gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Integritas Daniel diuji di sini, apakah dia tetap berpegang kepada satu prinsip yang dia anut untuk tidak mencemarkan dirinya terhadap sesuatu yang najis, atau sebaliknya dia akan menajiskan dirinya dengan makan makanan yang disantap oleh raja yang pantang bagi Daniel pada saat itu. Ini memberikan kepada kita sebuah teladan yang baik Bapak Ibu, bahwa orang yang punya integritas, orang itu akan tetap menjaga konsistensi dan keteguhan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan sesuatu yang cemar dan memilih untuk tetap hidup kudus. Itu sebuah prinsip. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita akan diperhadapkan dengan sebuah tantangan, dengan sebuah pilihan. Kita mau pilih untuk mencemarkan diri kita dengan sesuatu yang najis, atau kita mau pilih untuk tetap konsisten hidup kudus. Kita contoh Daniel, seorang muda yang berada di pembuangan. Sebetulnya dia tidak harus untuk berpegang pada suatu prinsip hidup yang dia pegang demi bisa membaur dengan lingkungan barunya. Tetapi
kita bisa teladani dia. Apapun yang terjadi, dia tetap konsisten dengan hati yang teguh untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Dalam hal makanan bahkan, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan menyantap makanan yang biasa dimakan oleh raja dan anggur yang diminum oleh raja itu. Kita bisa contoh ini. Di tahun 2021 ini Tuhan mau buat setiap kita memiliki integritas seperti yang ada di dalam diri Daniel. Dia tetap menjaga kekudusan hidup apapun harga yang harus dia bayarkan. Dia tetap tidak mencemarkan dirinya dengan sesuatu yang najis, sekalipun godaan, tantangan, atau tawaran-tawaran begitu menggiurkan dia untuk melepaskan keteguhan hatinya dalam menjaga kekudusan. Tapi Daniel berhasil. Dia menang dalam ujian integritas, dalam hal tidak menajiskan dirinya dengan sesuatu yang cemar. Dan yang kedua, Daniel harus mengalami ujian integritas di pembuangan. Kalau kita lihat dalam Daniel 2 ayat 27-28, kita akan perhatikan ayat firman Tuhan ini. Daniel 2 ayat 27-28, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Kalau kita lihat, Nebukadnezar mendapatkan sebuah mimpi yang menggelisahkan hatinya, karena mimpi itu terus membayangi dia, terus terngiang di ingatannya. Lalu dia kumpulkan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ahli di wilayah kerajaannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar itu. Kalau kita lihat pernyataan Daniel ini menarik di ayat 27, sekali lagi saya bacakan. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Daniel berkata begini, memang apa yang tuanku lihat itu sulit untuk dinyatakan, baik itu oleh orang yang berilmu, orang bijaksana, atau ahli jampi yang ada di kerajaan ini. Di ayat 28, Daniel tidak berkata gini, tapi saya bisa raja, tapi saya mampu. Artinya Daniel tidak menonjolkan bahwa dia hebat, bahwa dia mampu, tetapi dalam segala keadaan, sebagai orang yang punya integritas, Daniel lebih mempromosikan Tuhannya. Dan itu terbukti di ayat 28. Dia berkata gini, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Daniel tidak mengambil kemuliaan yang menjadi bagiannya Tuhan. Daniel tidak mengambil apa yang seharusnya menjadi bagiannya Tuhan itu. Dia tetap berkata, memang apa yang dilihat oleh tuanku raja itu sulit untuk diartikan oleh orang yang bijaksana atau ahli-ahli atau orang-orang yang berilmu, ahli nujum tertentu. Tetapi dia berkata, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Inilah orang yang punya integritas. Dalam segala keadaan, dia tidak menonjolkan dirinya supaya dia dikenal banyak orang dan mencari keuntungan dari itu semua, tetapi dia lebih memilih untuk mempromosikan Tuhannya, sehingga melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu terbukti. Kalau saudara baca dalam Daniel 2 ayat 47, setelah Daniel selesai untuk membukakan atau menyingkapkan rahasia dari mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar itu, Nebukadnezar berkata begini di ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Kita lihat,
Karena Daniel lebih memilih untuk mempromosikan Tuhannya, bukan menonjolkan dirinya, walaupun ada kesempatan baginya untuk melakukan itu, maka dampaknya adalah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Daniel oleh Nebukadnezar. Bahkan nama Tuhan itu diakui, kedahsyatan Tuhan itu diagungkan oleh Nebukadnezar, sambil berkata, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja. Hari ini Tuhan mau kita teladani integritas yang ada di dalam diri Daniel. Sekalipun dia harus melewati ujian integritas, tetapi dia menang atas ujian integritas itu. Dia tetap konsisten dengan keteguhan hati untuk tidak menonjolkan dirinya, tetapi mempromosikan Tuhannya di atas segala-galanya. Biar ini juga ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kepercayaan apapun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, biar semuanya itu bukan kita yang kita tonjolkan, bukan diri kita yang kita agungkan, tetapi nama Tuhan yang kita promosikan, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan itu semakin dikenal, nama Tuhan itu semakin harum. So kita harus sadar, kita ini hanya hamba yang tidak berguna. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa hikmat yang Tuhan berikan. Makanya di dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan ajar kepada kita bahwa kita harus sadar, kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dan sombongkan. Semuanya itu dari Tuhan, dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Daniel mengerti prinsip ini. Sebagai orang yang punya integritas, dalam satu kesempatan dia tidak mau menonjolkan dirinya, tetapi dia tetap mempromosikan Tuhannya. Ini harus kita teladani. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan integritas yang ada di dalam kehidupan Daniel, dia orang yang konsisten dan teguh untuk tidak mencari keuntungan dan tidak serakah, walaupun ada kesempatan baginya untuk melakukan yang disebut dengan mencari keuntungan pribadi atau serakah itu. Ini bisa terlihat di dalam Daniel 5 ayat 17. Kita perhatikan ayat ini, Daniel 5 ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Raja juga bingung, Bapak Ibu, karena dia melihat tulisan, ada satu tangan yang menulis di dinding. Tidak ada satu orang pun yang bisa membaca tulisan itu. Tapi ketika Daniel mau dan bersedia untuk membaca tulisan di dinding itu bagi raja, raja bermaksud untuk mengucapkan terima kasihnya dengan memberikan pemberian-pemberian tertentu kepada Daniel. Tetapi jawab Daniel, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam satu ujian integritas yang Tuhan izinkan dialami oleh Daniel, terbukti Daniel menjadi orang yang konsisten dan teguh untuk tidak mencari keuntungan pribadi dalam pelayanan, dalam apapun yang dia lakukan, dan tidak serakah. Ada kesempatan bagi dia untuk mengumpulkan pundi-pundi, untuk mengumpulkan harta. Toh itu semua tidak salah, karena raja memang sudah menyediakan. Tetapi Daniel tidak mau mengotori dirinya atau motivasi hatinya. Dia tidak mau apa yang dia lakukan itu semata-mata ukurannya adalah harta, ukurannya adalah pemberian. Dia tidak mau ketika dia melayani atau dia memberikan sesuatu yang sumbernya dari Tuhan, dia mengharapkan sesuatu. Dia tetap menjaga motivasi hatinya untuk tidak mencari keuntungan pribadi dan tidak serakah dengan pemberian-pemberian itu. Kita jadi ingat ketika Naaman datang ke Nabi Tuhan Elisa pada waktu itu,
Lalu kemudian Elisa menyuruh Naaman untuk mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan itu. Dia dengan berberat hati akhirnya dia mau melakukan, dan kesembuhan mujizat terjadi. Bukan karena sungai itu airnya yang penuh dengan kuasa, tetapi Tuhan yang penuh kuasa, yang disertai dengan ketaatan yang harus dilakukan oleh Naaman itu. Lalu kemudian Naaman mencoba untuk memberikan pemberian yang telah dia bawa kepada Nabi Tuhan itu. Tapi Nabi Tuhan menolak itu. Bukan karena dia sombong, tetapi dia menjaga hatinya untuk tetap bersih. Untuk motivasinya tidak tertuju kepada hal-hal yang bisa merusak pelayanannya itu. Baik itu uang ataupun segala sesuatu yang lain, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi justru sebaliknya, bujang dari Elisa, Gehazi ini, hatinya mulai dipenuhi dengan motivasi yang menyimpang. Dia kejar itu Naaman dan meminta sesuatu. Ya memang diberikan, tetapi kita bisa lihat apa dampaknya setelah itu. Penyakit kusta Naaman itu pindah kepada bujang Nabi Tuhan itu. Kita bisa belajar dari ujian integritas yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Daniel. Daniel terbukti menjadi orang yang punya integritas karena dia tetap konsisten dan berkomitmen untuk tidak mencari keuntungan pribadi dan tidak serakah. Dan yang keempat, yang terakhir, integritas yang ada di dalam diri Daniel, dia tetap menyembah Tuhan dengan segala konsekuensinya. Raja telah membuat satu ketetapan untuk semua orang di bawah pemerintahan raja pada saat itu tidak boleh menyembah kepada Allah siapapun juga selain kepada raja. Dan ini ketetapan yang sudah dibuat. Kalau kita lihat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya pada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita bisa lihat dengan segala konsekuensi yang harus dia tanggung ketika dia tetap menyembah kepada Allah yang hidup itu, tetap memuji dan berdoa kepada Allah yang hidup itu, dia tetap lakukan itu. Ini orang yang punya integritas. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa konsistensi dan keteguhan hati kita akan Tuhan izinkan untuk mengalami ujian. Integritas kita akan diuji melalui keadaan seperti yang Daniel alami. Tapi kita bisa lihat, Daniel terbukti menjadi orang yang punya integritas yang tidak diragukan lagi. Karena dia tetap konsisten, dia tetap punya keteguhan hati untuk menyembah Allah, berdoa kepada Allahnya yang hidup dengan segala konsekuensi. Dan memang Alkitab ceritakan dia harus menghadapi konsekuensi yang berat itu. Dia dimasukkan ke gua singa. Tapi apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan bela dia. Tuhan bela orang-orang yang punya integritas. Di tahun 2021 ini, mari kita belajar. Saya ajak setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini, dimanapun Anda berada, tetaplah menjadi orang yang konsisten dan teguh hati. Biar saudara menjadi orang-orang yang punya integritas seperti Daniel. Sekalipun integritas kita harus diuji. Contoh Daniel menang atas ujian integritas. Dia tidak menajiskan dirinya, tetap menjaga kekudusan hidupnya. Yang kedua, dia tidak menonjolkan dirinya, tetapi tetap mempromosikan Tuhannya. Yang ketiga, dia tidak mencari keuntungan pribadi dan tidak serakah, menjaga motivasi hatinya. Dan yang keempat, dia tetap menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan segala keadaan, dengan segala konsekuensi yang ada. Saya ajak sekali lagi setiap Bapak Ibu Saudara dan siapapun Anda yang menyaksikan ibadah online ini, di tahun integritas ini, kita jaga kemurnian hati kita. Kita jaga konsistensi dan keteguhan hati kita. Sekalipun kita harus melewati berbagai macam ujian-ujian integritas, tapi orang yang punya integritas, dia akan tetap menjaga konsistensi dan keteguhan hatinya untuk tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Kebenaran-kebenaran yang dia hidupi itu tidak akan pernah luntur dimanapun kita berada. Seperti Daniel, sekalipun dia ada di pembuangan, rasanya semua harapan sirna, semua mimpi itu sudah tidak lagi ada harapan, tapi dia tetap konsisten dan teguh dalam menjunjung nilai-nilai kebenaran yang dia pegang teguh. Dan akhirnya terbukti
Tuhan angkat kehidupan Daniel menjadi orang yang dipercaya dalam 3 kerajaan atau 3 raja yang berbeda, baik Raja Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Saya percaya kalau saudara tetap menjadi orang yang konsisten dan teguh hati dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, karena saudara punya integritas, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan berkati saudara, dan Tuhan akan angkat kehidupan kita lebih dari kehidupan yang lama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan telah sediakan segala sesuatu yang baik. Tuhan telah berikan segala sesuatu yang lebih dari tahun 2020. Hanya saja Tuhan mau agar setiap kami menjadi orang-orang yang punya integritas, orang yang konsisten dan teguh hati dalam menjunjung sebuah nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran dimanapun kami berada, apapun konsekuensi dan harga yang harus kami bayarkan, kami tidak akan tergoyahkan. Hari ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kepada kami untuk kami teladani pribadi yang luar biasa dari kehidupan Daniel. Karena Daniel adalah orang yang punya integritas, dan itu terbukti ketika Tuhan izinkan ujian integritas itu dialami oleh Daniel. Daniel menang karena dia orang yang konsisten dan teguh dalam menjunjung nilai-nilai kebenaran yang hakiki dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Daniel diangkat oleh Tuhan. Demikian juga kami pada akhirnya akan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan ketika kami tetap konsisten dan teguh dalam menjunjung nilai-nilai kebenaran dan tidak luntur dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Berkat-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Maple Park, atas setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di sana. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat tahun baru. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.